Bismillahirrahmanirrahim. Coba tatap wajah ayahmu, tatap. Ya, ya. Kita ada kemiripan, sayang. Matamu mata ayah, hidupmu terima. Cara berjalanmu sudah. Tatap wajah ayahmu. Wajah ini bukan wajah yang 10 tahun yang lalu. Wajah ini bukan wajah 20 tahun yang lalu. Ayah punya mata tidak sehebat dulu. Kalau dulu ayah bisa lihat kamu dari jauh, tegas kamu datang sama mamah kamu. Sekarang kadang-kadang bangun pagi ayah melihat kamu burem. Mata tua ini sudah mulai datang. Telinga juga sama. Kalau lihat tangan ayah sudah bukan lagi tangan anak muda, keriput sudah. Ayahmu sudah tua, jujur. Sehingga banyak kemampuan yang dulu ayah mampu sekarang enggak. Dulu kau pernah cerita tentang 10 masalahmu, ayah siap mendengarkan dan siap memecahkan. Tapi jantung ini bukan jantung yang 10 tahun yang lalu. Belum 10 pertanyaan kau lontarkan, 2 saja membuat jantung ini berdebar kan? Nah, sadar, orang tuamu makin hari makin lama. Enggak selamanya bisa menjaga kamu. Yang bisa menjaga kamu ya Allah. Ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu amal. Maka pesan ayah sama kamu, jangan berbuat syirik. Jaga Allah, jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Kalau nanti kamu melihat orang tuamu punya salah, tolong jangan kau benci mereka, karena manusia mana yang bisa memilih takdirnya? Andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul, aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq, aku dilahirkan memiliki ayah seperti Umar Ibn Khattab yang langkahnya mengusir iblis. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan yang hartanya sampai detik ini memiliki rekening di Madinah. Aku pengen punya ayah seperti Ali bin Abi Thalib yang berperang melawan musuh tak pernah kalah, tapi tidak emosi ketika memainkan pedangnya. Aku pengen. Cuma Allah berkehendak lain. Dialah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku. Saya nggak bisa milih takdir. Ayahku bukan Islam, ayahku bukan orang baik, ayahku lelaki yang temperamental, ayahku lelaki yang pernah menzalimi ibuku, ayahku orang yang banyak salah, ayahku ayahku orang yang punya masa lalu, ayahku orang yang tidak sempurna, tapi demi Allah, dialah benda berharga yang pernah Allah berikan pada hidupku. Karena aku berpikir, manfaatku apa buat mereka? Ini manusia mulia, karena dia tumbuh di sebuah lingkungan untuk menjadi orang yang mengerti bahwa hidupnya bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ayahku mendidik diriku untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan mengeluh dengan nasib. Karena orang yang hebat, orang yang bersyukur atas nikmat yang dia miliki, yang takdir tak bisa dia pilih. Demi Allah, aku berani berkata, ya Allah, sejarah dimulai dari diri ini sendiri. Innal fata may yaqulu ha ana dha wa laysa al fata may yaqulu kana abi. Prinsip seorang pemuda yang berkata, inilah saya, bukan inilah orang tua saya, bukan inilah saya. Kau mulai sejarah hidupmu sendiri nanti. Kau tak bisa memilih takdir. Kau benci dengan ayahmu yang kafir. Ibrahim alaihissalam pernah merasakan itu.
Kau sedih memiliki ayah yang memusuhi Rasul. Demi Allah, Mughirah bin Abi Jahal pun kecewa mendengar ayahnya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kecewa dengan ayahmu, nak? Khalid bin Walid pun pernah kecewa karena punya ayah Walid bin Mughirah, orang yang mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, kita punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang kecewa dengan masa lalunya Allah jadikan penghuni surga. Lihatlah Allah, jadilah orang yang maju, orang yang muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah, orang yang mengambil kesimpulan dari masa lalunya untuk kebaikan yang akan datang. Orang yang gak pernah mengeluh dengan takdir. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi selalu minta ini karena dia terlahir di keluarga yang tidak memahami Islam. Tapi dia tak pernah mengeluh dengan takdir. Kenapa? Karena hidup ini wa matasya'un illa masya Allah. Hidup ini kata Allah, manusia cuma punya mau, Allah yang berkehendak. Ayah cuma bisa membeli sebidang tanah. Tanyalah kenapa ayah beli di sini. Nah, tanya kan, kenapa ayah? Ayah pikir di sini butuh sebuah tempat untuk mendidik agama. Nah, makanya mungkin umur ayah nggak seberapa lagi, tapi ingat tujuan ayah beli tanah ini. Bangun di tempat ini, kemuliaan, bangun. Jelaskan. Baru setengah pondasi ayah membangun masjid. Coba itu kemampuan ayah. Kau harus lebih mau daripada ayah. Ajarkan. Ayah sudah terlalu tua, tak bisa membimbing kalian ke surga. Kematian di ambang pintu kehidupan ayah. Demi Allah, nah, ambillah tongkat estafet kehidupan keluarga ini. Bawa kami ke surga dengan doa kita. Karena Rasul berada di penetapan alam barzakh. Di penetapan alam barzakh Rasulullah. Ada mayat yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk mayat oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayat kepada malaikat, lima taqifu min darbi, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayat, aku orang yang layak untuk dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa walalu istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayat, sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu? Ayahmu tidak maksum, nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doamu lah yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah, selalu berkata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Biarlah mulutnya radban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengingat Allah, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Masa lalu bukan penghalang untuk kemudian di depan. Subhanallah. Kemuliaan yang amat sangat. Katakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, jangan kau kenal ayahmu dulu, nak. Kenal ibumu dulu, nak. Mungkin kita berpisah, kita bercerai, nak. Ayah ibumu bercerai, nak. Bukan berarti ayah benci ibumu, ibumu benci ayah, tidak. Cuma kehidupan yang memisahkan kita. Bercerai bukan hina, nak. Makanya ketika kau datang ke ayah, ayah katakan hamalatka ummuk, ibumu telah hamil membawa kamu dalam kandungan. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Wa bisaluhu fi amain, ayah menyaksikan dia menyusuimu selama 2 tahun, nak. Aniskurli wali walidayka ilayal masir. Allah mengatakan, bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Jangan kau lihat efek buruk dari rumah tangga kami, jangan, nak.
Walaupun kami berpisah, demi Allah, ketika ibumu hamil kamu dulu, nak, dia nggak bosan mendoakan kamu seperti ayah yang tak pernah bosan mendoakan kamu, nak. Cuma takdir berkata lain, kita berpisah. Maka kau lahir punya orang tua walaupun berpisah, nak. Allah katakan, Anis Kurli, bersyukurlah sama Allah, bersyukur. Karena banyak orang yang lahir tanpa orang tua, kamu masih ada orang tua. Anis Kurli wali walidayka, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, tempat kembali kita ke Allah, bukan ke orang tua kita. Sudah, jangan pernah mengeluh dengan nasab kita. Oh, saya begini, tak, saya bagus. Tidak. Orang mana yang bisa memilih takdir dalam hidupnya? Sudah. Tidak ada yang bisa. Tapi kita buktikan sekarang ini kita berada di masjid, kita belajar bareng, ngayal menjadi bidwaining father. Masa lalu kita lupakan sudah. Kita bisa kok kayak Khalid bin Walid yang ayahnya orang kafir dimuliakan sama Allah. Kita bisa kok menjadi pelaut yang namanya Mughirah bin Abi Jahal dan sahabat-sahabat lainnya. Lihat ya, kita bisa. Sejarah dimulai dari diri kita sendiri. Buatlah sejarah yang dalam hidup kita. Subhanallah. Dan tidak mungkin ada kezaliman ketika Allah menetapkan takdir kita pada mereka. Karena ketika kita benci kedua orang tua kita dan masa lalunya, Allah yakin bahwa kita lah yang terbaik untuk mereka. Kita yang tahu bagaimana menghadapi mereka. Anak gak kuat, Ustaz. Orang tua anak keras sekali, Ustaz. Orang tua anak juga emosian. Anak gak kuat, Ustaz, demi Allah. Lala, anda kuat insyaAllah. Enggak, Ustaz. Ayah saya suka ngomel, ibu saya suka marah. Ya Allah, saya gak kuat. Anda kuat. Mereka selalu menghardik saya. Bahkan sekarang ini mereka nggak cocok sama mantunya, nggak dekat sama cucu-cucunya. Ya Allah, Anda gak kuat. Anda kuat karena Allah telah takdirkan kamu untuk sebuah kebaikan. Berhusnuzonlah kepada Allah. Anis Kurli, kata Allah, berhusnuzonlah, bersyukurlah kepadaku. Wali walidayka ilayyal masir, dan hanya kepada Allah tempatnya kembali. Coba belajar berterima kasih. Karena jangan kita menganggap bahwa seekor macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya adalah sebuah kesadisan. Tidak, begitulah cara dia mencintai anaknya. Kita nggak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Ayah yang kita anggap nggak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah, kita nggak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu, mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata, Rabbi habli minas solihin. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan, dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas solihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya? Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh, nak. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedih, nak, ketika mendengar kata-kata indah, lantar jial ayyamul lati maudat. Sedih, nak. Hari nak mungkin kembali, masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu gak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rezeki. Demi Allah, nanti kau akan rasakan. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka, temui mereka, ambil tangan, cium. Rasakan dong kulit orang tua kita, supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat.
sehingga prinsip hidup dalam hidupnya tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses. Dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka, tidurlah di pahanya, mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, kutimbang kau dulu, badanmu memanjang, tak bisa kutimbang. Kau gendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu tak mungkin digendong. Ku gandeng engkau, nak. Badanmu mulai meninggi menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi, ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak, di pundak ayah. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepala mana. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntun pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak. Kau pernah ada di pundak ayahmu, dagumu di pundak ayahmu. Ketika ayah tak berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu. Tapi tolong jangan kau iringi mayit ayahmu dengan tangis penyesalan. Menangislah karena kebahagiaan, karena menuntut ayahmu pada husnul khatimah. Katakan la ilaha illallah abuya, la ilaha illallah ayah, la ilaha illallah bapa, la ilaha illallah papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Menangis, bohonglah, tak menangis kita. Menangis kita, cuma tangis bahagia, meninggalkan ayah, meninggalkan kita dengan husnul khatimah. Itu pasti datang. Masa itu akan datang. Mereka harus siap untuk masa itu. Masya Allah.